gue ketawa ya, makanya orang ketawa, lo kan jangkis. Iya, gue emang jangkis dulu, gue seneng gitu. Ya udah, kenapa ya, buat gue yang penting present gitu ya. Gue paling benci ketika emang jeda antar lagu. Makanya dulu tuh emang gue kalau manggung suka seenaknya. Abis lagu tuh udah lanjut lagi, lagi PDKT nih. Udah kayak gitu nih. Ketangkep gue. baru itu gue ke gap, udah tuh ketangkep, udah. Dia ngejalin lagi sisi gelap gue tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan hari ini lagi-lagi kita bertamu ke tempat tamu kita yang luar biasa. Ada Kang Iwa K. Apa kabar Kang Iwa? Kabar bagus, alhamdulillah. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget sudah hosting kita di sini. Datang ke sini di tempatnya yang asri dan nyaman di rumah sini. Thank you banget, dan sama-sama menyenangkan. Gue kayaknya dari sejauh ini waktu itu sama Panji, musisi juga, walaupun lebih dikenal sama stand up comedy, tapi yang karir utamanya musisi kayak baru pertama kali sama Kang Iwa. Karena gue nggak bisa yang lain gitu. Bukan karir utama, yang lain gagal terus. Dan gue juga ini buat gue kayak ngobrol sama tamu sekaligus gue sebagai fans juga dari zaman album pertama Ingin Kembali, terus Keram Otak tuh ketiga ya? Keram Otak ketiga. Keram Otak ketiga kan. Yang kedua tuh album kedua Topeng gitu. Ya Topeng. Topeng yes. Itu gue udah selalu dari mulai album pertama gue udah dari zaman muncul nungguin video klipnya di RCTI dulu. antar acara gitu kan. Iya, masih satu TV swasta dulu. Iya. Itu gue udah nungguin. So gue seneng banget sini bisa ngobrol sama Kang Iwa sini. Sama-sama menyenangkan. Dan ya kita namanya juga ngobrolin hidup. Kita ingin belajar dari your journey lah gitu, perjalanan hidup Kang Iwa. Dan mungkin yang paling pertama, yang paling simpel, karena gue ngelihat Kang Iwa sebagai, kalau gue boleh bilang ya pioneer lah kalau kita bicara musik rap hip hop di Indonesia yang pertama kali muncul sejauh gue tahu ya, sejauh yang gue tahu gitu. Dan kan nggak gampang tuh memutuskan untuk masuk ke situ, di mana industri musiknya di Indonesia waktu itu ini bukan sesuatu yang populer gitu. Awal mulanya gimana sih Kang Iwa? Awal mulanya, gue sebenarnya emang rekaman itu bukan sesuatu yang dadakan ya. Artinya bukan sesuatu yang dadakan, tiba-tiba ada label tahu gue bisa nge-rap dan kita langsung rekaman. Gue sebenarnya mulai nongol di penikmat musik gitu ya dari tahun 87-86 ketika gue SMA, gue bikin band. Nah ini kocaknya nih Bang Ali nih, waktu itu referensi tentang hip hop atau rap masih dikit. Jadi kita buat bikin musik gaya hip hop juga gimana gitu kan. Bandnya itu hip hop juga waktu itu? Bandnya tuh waktu itu udah bawain musik rap, kita bilangnya rap gitu kan. Tahu nggak yang ngiringinnya akhirnya teman-teman tuh pakai musik apa? Musik fusion pada tahun 80-an. Cassiope, Spyro Gyra, Azimuth, bahkan yang agak sedikit jazzy Tania Maria. Jadi apa? Karena kalau emang waktu itu kan musik rap sangat mesin ya. Karena emang dari budaya breakdance, gue seneng banget breakdance. Gue awal-awal yang mengenalkan gue dengan musik rap itu dari breakdance sebenarnya kalau ditarik lagi. Oh, awalnya suka breakdance, terus baru mulai kenal rap dari situ? Kenal rap dari situ. Kenal rap dari yang mengiringi breakdance kan emang rap nih. Ini kok lucu ya. Ada satu gaya menyikapi satu musik, nggak terikat notasi, tapi kok gue goyang gitu loh. Nah udah tuh kan perkusif banget kan sebenarnya rap kan, pang cuman diisi dengan kata-kata gitu kan. Udah mulai tuh gue mulai jadi plagiator sejati tuh pas lagi zamannya breakdance. Gue rewind play dari boombox gitu kan, dari tip gue untuk dapetin satu lagu aja itu paling nggak habis waktu 10 menit karena hearing kan. Itu pun nggak semuanya bisa tepat sasaran kata-katanya.
bisa aja sound alike aja. Oh, oke. Jadi artinya nggak tepat suaranya mirip tapi ketika disampaikan itu tapi nggak tepat sasaran tuh artinya dengan konteks isinya atau bukan dengan konteks isinya tapi dengan apa yang diucapin maksudnya dari si rapper itu. Kayak misalnya gimana? Misalnya ya Marwan's been win not to be being because it seems some sucker keeping the rules about rapping. Nah itu ya ada satu rapnya Will Smith waktu masih jadi namanya Fresh Prince. Waktu itu kan namanya kan Fresh Prince and DJ Jesse Jeff. Nah pada waktu itu my round's been win. Dulu sih gue my round. Harusnya kan my arm. My arm's been win not to be beaten. Nah, jadi tapi kita yang penting sound alike aja. Gitu. Pada waktu itu di bawah ini ya sound alike aja. Toh orang-orang ya maksudnya diucapin pun seperti itu. Banyak kan ya apalagi kalau emang Afro Amerika pengucapannya enggak apalagi kalau street spittingnya itu nggak sangat ini kan kalau nggak dengar langsung. Makanya ketika emang akhirnya udah ada bisa googling lirik gue, buset gue banyak ngaconya dulu. Pokoknya ngeliat apa yang didengar gue pengen. Waktu itu denger kan ke play, rewind, nggak bisa googling buat lirik kan. Banyak lirik-lirik yang emang akhirnya sound alike gitu kan. Ya satu lagu tuh bisa ada salah 10 gitu kan. Ada 8 salah gitu kan, ada bener. Enggak. Apalagi Sugar Hill Gang yang lagunya tuh hampir 8 menit lagunya kan, Sugar Hill Gang kan yang ada hip hop, hip to the hip hop, you don't stop, rocking out baby baba to the boogie the bang bang, the boogie to the boogie the bee. itu lirik panjang banget. Udah gue pokoknya intinya mulai jadi plagiator. Gue jiplak abis-abis lirik dan akhirnya gue bawain sama band. Tapi itu nggak berlangsung lama sampai akhirnya gue bikin lirik sendiri gue coba bikin lirik sendiri, nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan gue nggak betah. Waktu itu cuma 2 kali manggung gitu. Gue nggak betah kayak gini nih, kayak nggak. Gue bikin sendiri deh daripada. Soalnya gue nggak pede dengan apa yang gue ucapin kan, gitu loh. Apa salah liriknya, ntar kalau ada orang yang tahu juga gue thanksin juga gitu kan. Udah akhirnya mulai bikin lirik sendiri, cuman bahasa Inggris. Gue belum pede pakai lirik bahasa Indonesia dulu. Belum pede banget, kata kenapa. Gue baru pede kan setelah pas gue bikin album. Di tahun 93, Ku Ingin Kembali. Jadi dari sepanjang itu tuh gue belum pede. Sampai akhirnya tahun 89, udah tuh gue udah main di off airnya Radio Prambors, di Jakarta. Pas gue kuliah ke Bandung, gue emang lahir di Jakarta kan. Pas gue kuliah ke Bandung, gue mulai kalau ada off air Radio OS gitu. Jadi emang gue jadi rapin krunya itulah mereka gitu kan. Dan kekehnya setiap kali perform gue pengen lirik baru. Selalu tuh gue pengen kayak gitu. Gue nggak, karena emang kita belum punya karya kan. Jadi pengen aja bikin lirik baru. Ada dulu gue bertiga lah. Salah satunya Yosi Project Pop. Nah, kan teman kuliah gue juga tuh. Dia seneng rap juga kan. Udah. Gue sama dia udah sama satu lagi namanya Dion. Penyiar radio OS-nya itu. Udah. Sampai akhirnya mereka tahu pentingnya kuliah, gue masih belum tahu. Akhirnya gue ngerep terus. Udah gue mulai tuh di situ kenal sama anak gas band. Gas band tuh lagunya dulu takkan ku lepas dirimu. Tahun 89 di salah satu lagu di albumnya bahasa Inggris ada gue nge-rap juga di situ. Mulai dari rekaman. Dari situ udah mulai project buat Jepang. Sebelum bikin album Meliana Manuhutu bikin lagu-lagu daerah kayak Yamko Rambe Yamko, Cublak Suweng, Tanase, dan lain sebagainya, pokoknya lagu-lagu daerah yang dibikin R&B. Dan itu gue nge-rap jadi session rapper lah gue bilangnya gitu. Di situ dan akhirnya jadi manggung-manggung di Jepang sampai udah di challenge sama teman-teman. Sampai manggung di Jepang tuh sampai manggung di Jepang tuh karena waktu itu si Meliana Manuhutu itu albumnya buat dipasarin di Jepang. Oh, asik. Jadi gue ngelihat di tahun 80-an ya, 80-an 90-an ya, 90-an awal ya, 70-an akhir bahkan, kita tuh di dunia tuh musik Indonesia, apalagi Asia masih look up banget ke kita kan, sangat look up ke kita. Kita tiap festival kita menang, dulu Vina Panduwinata, Elva Sesoria, Almarhum Yopi Lato, itu emang banyak festival yang sifatnya emang menang. Selalu juara pertama lah gitu loh dengan lagu-lagu ciptaan pada waktu itu. Gue masih bisa, bahkan Malaysia tuh look up ke kita gitu. Korea belum kedengeran.
Jepang udah kedengeran, tapi ya kita tuh Indonesia tuh sangat leading banget pada waktu itu kalau buat apa festival-festival musik gitu ya. Nah, jadi waktu itu juga makanya ketika emang Indonesia bikin R&B gitu ya di Meli, Jepang tuh pasarnya bagus loh waktu itu. Kalau gue perform buat Meli nih, orang yang punya produk buat manggung tuh penontonnya gokil. Sama Jepang juga sangat gila dangdut pada waktu itu, sangat gila dangdut, banyak penyanyi dangdut, pemain dangdut yang emang bolak-balik Jepang pada waktu itu di tahun 90-an awal. Jadi ya seru aja, udah ke situ keterusan sampai akhirnya DO udah. Kayak gitu deh. Tapi sampai akhirnya memutuskan untuk bikin album dan itu kan terus kayak tadi gue bilang, kalau gue bener nggak sih kalau gue bilang gue tahu mungkin you trying to be humble juga, tapi kalau di mata gue emang Kang Iwa yang gue ngeliat pioneer palingnya di yang mempopulerkan gitu paling enggak gitu, dan itu sedangkan itu bukan jenis musik yang populer waktu itu gitu kan. Yeah. Itu niche banget gitu. Itu emang aneh semesta pada waktu itu. Ini bukan salah satu jenis yang populer ya. Ya ibaratnya tren breakdance itu tahun 84 ya. Dan ini tahun 93 gue bikin album. Emang dan mungkin kalangan-kalangan orang yang suka ke klub atau orang yang emang benar-benar ngulik musik aja ya yang tahu hip hop pada waktu itu kan. Nah, kenapa klub dulu orangnya bilangnya diskotik ya? Karena emang banyak pergerakan musik rap ketahuannya tuh di diskotik juga pada waktu itu. Nah, gue inget banget ngomong diskotik, gue sempat cari duit tuh, bikin zaman SMA bikin kayak mobile diskotik. Jadi ada teman gue almarhum Taufik namanya, dia DJ, dia nge-DJ, gue yang nge-rap. Jadi kita bawa seperangkat alat DJ ke rumah yang nyewa kita dan kita party gitu. Biasa ulang tahun atau apa, semua segala macam, ada lightingnya. Jadi udah cari duit lah pada waktu di situ. Ya udah, tapi maksud gue gini, kenapa akhirnya gue di situ terus pada zaman bukan itu dan semesta itu aneh. Justru waktu itu yang open sama kita tuh Musika Studio, itu label yang terkenal sangat mainstream. Nah, jadi oke, tarik lagi sedikit ke belakang, gue di challenge buat bikin rap bahasa Indonesia dong, bikin album. Nah, wah, karena gue nggak mau yang kayak gini loh. Misal bahasa Inggris gitu, bahasa Inggrisnya I'm gonna love you. Bahasa Indonesia jadi saya cinta kamu, gitu loh. Gue malas yang emang akhirnya enggak nih, kita mesti punya attitude cara deliver nih. Karena tiap bahasa pasti punya karakternya masing-masing. Yeah. Gimana akhirnya orang Jamaika, orang udah tahu oh ini rhyme Jamaika nih. Ya, udah punya attitude-nya. Walaupun gue nggak tahu ya sekarang attitude seperti apa ya. Paling nggak yang gue usahakan nggak jadi kayak penjiplakan mentah-mentah yang gue bilang itu tadi. Nah, udah ya udah deh, kalau emang pengen bikin gue minta workshop deh, minta 3 bulan deh. 3 bulan apaan tuh? Gue pengen cari gimana cara delivernya. Ya udah jangan lama-lama, udahlah bikin aja lah. Enggak, ya udah. Ya dilalah, ya gue seinget gue tuh nggak sampai 2 minggu lah gue. Ya udah deh, gue coba deh. Yang penting gue coba tulis dulu. Kalau gue dulu karena emang gue seneng banget nongkrong gitu ya. Nongkrong adalah warung komunitas tempat gue nongkrong gitu kan. Yang sampai sekarang pun kita masih berteman gitu ya. Gue selalu nulis di situ gitu loh. Jadi kadang-kadang gue nulisnya di daerah Menteng, gue nulisnya di jalan di daerah Senayan, kadang-kadang gue nulisnya di daerah Cempaka Putih tempat gue nongkrong. Jadi emang di pinggir jalan tuh banyak banget yang dilihat soalnya. Banyak banget. Udah di kertas gue bawa kertas HVS, gue nulis udah. Apa kayak misalnya yang jadi inspirasi kayak lagu Tikus God. Lagu Tikus God itu bener-bener emang sebenarnya literally emang ketika gue ngeliat tikus itu berantem loh. Mereka kalau udah malam tuh, tengah malam tuh mereka yang wah tak. Ya emang ya di situ ya hukum rimba. Yang berbadan besar dan kuat kan menjadi raja, jadi pemangsa si kecil itu biasa gitu lah, itu udah biasa. Lagu Lihatlah ke Jalan itu ketika emang gue mau pulang ke rumah, ya ada orang kegeletak tabrak lari. Orang udah rame di situ gitu kan. Orang cuma rame, kasihan tapi nggak nolong.
Kalau di kita gitu kan. Sama macet, Atau tapi lewat gitu. Iya, cuma bikin macet doang. Cuma hanya bilang, dipikir hanya dengan bilang kasihan tuh udah bersedekah, enggak juga kan. Gitu loh, maksud gue apa? Ya sebenarnya emang gue akhirnya ketika dari album gue pertama pun gue udah dibilang album gue nggak hip hop lah sama teman-teman ya seangkatan yang ngerti hip hop. Pertama secara musik hip hop adalah musik yang ngeloop dari awal sampai akhir. Gue bikin ada intro, ada bagian verse ya, kalau verse kalau di lagu itu song gitu kan, ada bagian chorus, bahkan kalau lagi jail ada interlude-nya, ya ada bridge-nya juga gitu ya. Ini nggak hip hop gitu kan. Terus lo juga gila lo, hip hop tuh frankly speaking lagi gitu loh. Lo tau sendiri, gue cuma bilang, lo tau nggak kalau rap itu apa? Rhythm and poetic. Itu and poetry itu gitu kan loh. Ya pengertian gue pada waktu itu. Dan emang di sana pun banyak yang mazhabnya itu ada gitu loh, banyak melihatnya gitu. Seperti itu juga. Mengiyakan seperti itu. Dan gue cuma pengen pakai attitude gue berkarya pakai attitude gue. Ngapain? Oke, ini rap. Tapi gue pakai attitude orang lain gitu, sayang banget. Ya gue apa yang gue pengenin lah yang ada di karya gue lebih seperti itu. Makanya banyak lagu-lagu gue yang seneng apa ya, beranalogi, bermetafor. Bahkan lucunya nih, misalnya dari lagu-lagu gue tahun 90-an awal gitu, di tahun 2000-an ada beberapa komunitas yang emang gue, maksudnya lo ini ya, maksudnya lo ini. Oh iya bener ya, ngerti gak? Nah, gue lebih suka kayak gitu. Gue lebih suka kayak gitu. Ya, Tikus Got juga kan baru akhirnya orang ngeh tuh itu lagu tentang apa, tentang korupsi dan lain sebagainya, kerakusan gitu ya. Itu kan beberapa tahun kemudian. Dan itu paling gampang lah buat di inilah buat Tikus Got lah. Tapi ya, banyak lagu kayak gue bikin lagu tentang masyarakat yang termarginalkan, gue nulisnya cuma ulat. Ada ulat yang hidup di dalam buah tomat, tiba-tiba dipetik dari kebunnya, dibawa ke pasar swalayan karena emang ulatnya berarti udah busuk kan, akhirnya hidupnya si ulat itu ada ya di tempat sampah di pasar swalayan aja. Jadi masyarakat yang emang nggak berkuasa terhadap tangan-tangan yang nggak terlihat yang membawa hidupnya mereka, gitu loh. Jadi emang, dan ini menariknya, gue sebelum pandemi udah puluhan tahun ya, udah 20 tahun lebih, ada dari Australia ada profesor yang emang dia tahu semua maksudnya dan itu bener. Lagu cuma ulat ini, lagu kapal goyang, orang nyangkanya emang tentang mabuk segala macam, justru itu tentang persatuan gitu loh. Gue mengkritik orang yang ketika kapal lagi goyang pada cari selamat sendiri-sendiri, gitu loh. Nyari skoci, ada segala macam dan and so on. Gak tau, gue nyaman aja seperti itu. Bukan apa ya? Gue pengen ketika orang mendengar musik nggak selesai di hari itu aja. Nggak gitu selesai di hari itu aja. Udah lagu enak, udah ya udah ini maksudnya gitu loh. Tapi emang banyak gitu loh. Bahkan akhirnya gue buka juga di akhir-akhir ini sih, di 2 tahun belakangan ini tentang lagu Ku Ingin Kembali. Ku Ingin Kembali, gue lagi mabok nih. Lagi mabok, tiba-tiba gue pengen sholat. Udah itu lagu. Itu doang, simple. Oh, itu inspirasi baliknya itu. Sebenarnya itu. Dan itu line per line itu sebenarnya simbolik dari itu, bukan cowok ke ceweknya. Lagu Bebas, gue habis baca autobiografi John Lennon, sama habis gue lagi senang-senangnya dulu membaca Zen Dharma, salah satu aliran di dalam Buddha gitu ya, tasawufi Buddha gitu ya. Buat gue banyak yang bisa diambil kebaikannya gitu di situ, tentang membebaskan pikiran. Jadi bebas itu sebenarnya itu tentang meditatif banget, tentang membebaskan pikiran. Bukan bebas, bukan gitu loh. Tapi lebih ke sini. Tentang gimana kita bisa ngebangun ada sisi anak kecil dalam diri kita. Dan never lose the child in you, kalau nggak salah John Lennon pernah ngomong gitu. Apalagi dan gue setuju banget buat orang yang emang kerja di dunia kreatif gitu ya, lo jangan sampai kehilangan anak kecil dalam diri lo gitu loh. Karena itulah yang akhirnya mengajak lo berani untuk
melompat dengan mata tertutup ya dia gitu loh. Willing to take the risk juga gitu. Ya banyak gitu karena ya seperti itulah. Jadi gue lebih nyaman gue bermain di situ. Gue menemukan bukan menemukan ya itu, karena bilang menemukan gue nggak nyari lagi sekarang. Gue suka jalan di pet itu gitu loh. Ini seru nih. Jadi gue kalau mendengarkan ini dan dari suka menulis, mengobservasi, bener nggak kalau gue bilang Kang Ewa itu kecenderungan introvertnya juga lumayan tinggi? Sangat damn. Album pertama kalau gue konser, yang paling gue benci adalah ketika lagu habis. Kenapa? Gue harus interaksi. Gue paling benci ketika emang jeda antar lagu. Makanya dulu tuh emang gue kalau manggung suka seenaknya. Abis lagu udah lanjut lagi seenaknya. Gue bisa dibilang baru-baru aja gue coba untuk lebih bisa lebih bisa mengkomunikasikan bukan secara manusia. Gimana maksudnya tuh? Karena sebelumnya secara apa? Bukan secara alien gitu ya, secara manusia. Maksud arti gini, ketika gue baru siaran radio tuh di tahun 2000-an. Walaupun gue pernah dulu siaran di Prambors, cuman gue yang lebih musikal lah. Jadi siaran-siaran sebentar gitu. Nah, di situ gue coba untuk lebih bisa dibilang ya di tahun 2000-an ini. Di tahun 90-an tuh gue tuh sangat membenci ketika udah mukoda lagu tuh. Aduh, gue mau ngomong apa abis ini bangsat. Bener. Dan buat gue itu hal yang nggak penting. Seenggak pentingnya dulu ketika gue tawar-tawaran sama Musika, karena buat apalagi Indonesia ya, yang namanya album, artis pertama kali bikin album gitu, debut pertamanya, itu harus ada mukanya. Gue nggak mau, bahkan gue pengen di whole album nggak. Gue bayangan gue kalau manggung gue siluet aja bisa nggak ya? Gue kalau manggung gue cuman ini, jadi bener-bener emang kepikiran seperti itu kan. Sampai akhirnya kompromi, gue mengenal yang namanya kompromi. Akhirnya ya udah, di bagian depan nggak ada, cuma bagian dalamnya ada. Makanya album Ku Ingin Kembali itu nggak ada guanya di bagian depan. Yeah. Bahkan di video klipnya mungkin penampakan gue di video klip Ku Ingin Kembali cuma 15%, 20%. Tadi gue pengen nggak ada sama sekali. Wah, apaan gitu. Pas Gorilla nongol, gue langsung gue barusan berpikir Gorillaz itu juga sama sekali totally gitu. Gue langsung ngomong ke teman-teman di Musikasi, maksud gue bisa lagi gitu loh. Dan gue ngerasa agak-agak nyesel juga karena gini loh. Gue orang yang sangat saklek ketika emang norak, bukan saklek sih. Gue rasa libido 20s ya pada waktu itu ya. Ada wartawan nanya tentang hobi aja, ngapain hobi? Lo tanya karya gue aja, lo kan tahu gue karya, ngapain nggak penting lagi gue, gitu loh. Itu hal yang ya karena libido 90s kita nggak pakai censorship sini, kita langsung ngomongin gitu hal kayak gitu. Jadi orang jadi begah gitu, apaan sih nih, gitu loh. Gue paling malas hal-hal yang emang yang di sekitar gue tuh dulu ditanya. Terus. Ya sampai akhirnya ya, mungkin kadang-kadang ketika emang orang bahkan even Nietzsche sendiri pun akhirnya ngobrol tentang dirinya gitu kan, gitu loh. Jadi karena emang itu itu adalah alasan buku ini atau karya ini adalah ada di kausal dari apa yang kita ini. Jadi gue pikir oke, asal nggak usah berlebihan deh, gitu loh. Kalau emang akhirnya yang menjadi energi buat satu karya, gue semangat akhirnya. Dan itu kalau gue nyambung lagi dari situ, apalagi ini pas awal-awal gitu ya, kecenderungan introvert itu sangat tinggi. Biasanya kan jadi, walaupun nggak semua, banyak orang yang kecenderungan introvertnya tinggi itu kadang suka, jadi reflektif sekali gitu kan. Jadi orang yang sangat overthinking sih. Nah, gue mau mengarah ke situ. Nah, waktu kan tuh kadang jadi suka overthinking terkadang. Pertama, berarti emang kayaknya dulu ada begitu juga. Sangat overthinking gue. Dan itu membuat jadi sempat kepikiran, aduh gue bisa nggak ya ini untuk berkarir di bidang ini, ada rasa takut juga nggak waktu?
Ada satu hal yang gue suka di sini adalah ketika emang gue bisa menuliskan apa yang gue lihat. Itu adalah proses paling mengasihkan. Dari kecil, sorry, gue lempar lebih jauh lagi nih. Waktu kecil kayak gimana sih? Iwaki waktu kecil itu kayak gimana sih? Apa ya, gue kalau cerita kecil gue ke bini gue aja gue dibilang absurd. Jadi gini, gue tuh tiap abis maghrib, udah, gue naik ke atas genteng. Gue bisa sampai jam 9 malam di atas genteng. Nyokap gue, emak gue nyariin tuh, Iwan bukannya belajar apa segala macam. Umur berapa deh? Kisaran Gue SD lah, gue SD mungkin kelas 1, ya dari TK sampai kelas 4 mungkin masih seperti itulah. Ya masih kecil gue. Ya gue nggak tahu ya, pastinya ya. Gue takut salah, tapi emang umur segitu kayaknya. Soalnya yang jelas gue masih belum menyiapkan diri buat ujian SD soalnya. Tapi masih umur segitu. Dengan harapan gue diculik alien. Gue tuh sangat terobses untuk diculik sama alien. Gue pengen banget ngeliat, nggak mungkin anjing, gue sendiri tuh nggak mungkin. Gue pengen banget, ayo dong culik gue, karena gue tuh dulu dari umur segitu juga gue udah seneng baca. Buku-buku kesaksian orang diculik alien tuh gue banyak banget tentang UFO, banyak banget. Lo mau makanya orang, gue kadang-kadang gue suka lucu, gue malah inget masa kecil gue ketika orang ngomong konspirasi sekarang gitu ya. Tapi gue seneng ada semangat di situ gitu ya. Gue tuh dulu udah sangat seperti itu, sangat seperti itu. Sampai enggak, jangan-jangan jaraknya dia nggak jauh, dia deket, cuman dimensinya beda. Oh, jin, gitu kan. Menarik juga teorinya. Karena emang lo selama ini ngeliatnya jauh banget, tapi lo nggak pernah emang ada dimensi yang udah secara fisik itu udah emang ada dimensi selain kita gitu loh. Dan emang peradaban lebih tinggi ya, ketika emang gue baca buku emang jin banyak yang lebih tinggi peradabannya dari kita, teknologinya lebih gila, peradabannya pun lebih tinggi, gitu loh. Jadi gue itu ngapain ngeliat jauh-jauh sebenarnya, emang tiba-tiba kalau emang gue nonton Ancient Alien yang tiba-tiba nongol di dapur dan segala macam, apa dimensi lain ya? Bukan jarak secara fisik gitu loh. Melipat waktu yang disebut dengan teori melipat waktu, jangan-jangan ya itu gitu loh. Interstellar ya, model Interstellar. Ya gue kecil udah berpikiran seperti itu. Bahkan gue berpikiran kalau misal gue nggak ngobrol sama lo nih, lo lagi sama gue. Tapi ketika lo lagi sama gue, lo lagi sama Tuhan. Lo lagi sama Tuhan lagi ngomongin, nanti lo sangat center of the universe, seolah-olah Tuhan cuma kehidupannya cuma nge-treat gue. Bener, itu stupidnya gue. Jadi kalau lagi di belakang, ntar kamu ke Iwa ngomong gini-gini ya, ntar gini-gini ya. Jadi kalau yang lagi nggak kelihatan sama gue, itu lagi sama Tuhan. Jadi dulu gue inget nyokap gue inget banget. Mama mana nih? Gue pulang sekolah. Mah, oh mama lagi sama Tuhan. Gitu loh. Jadi emang ya kayak gitu loh. Tolol, gue kecil tuh tolol. Pokoknya kecil gue banyak main, banyak ngayal. Kalau gue punya mainan ketika emang dalam cerita kita suka bikin skrip ketika kita main kejar-kejaran mobil gitu kan, siapa ketika mobilnya emang akhirnya jatuh ke jurang apa, wah ini jatuh kebakar, gue bakar mobilnya. Makanya mak gue suka marah-marah. Iya kan emang ceritanya seperti itu gitu loh. Jadi ya gue jahil, ya gue kecil seperti itulah. Gue kolot begok kalau kata orang Sunda. Apa itu artinya? Kecil-kecil mikirnya tua, karena gue seneng ngomong sama saudara-saudara gue yang lebih tua, kakek gue atau emang saudara-saudara kakek gue yang lebih tua, gue dengerin mereka cerita masa muda, gue paling suka, seneng banget gue. Bahkan even misalnya sampai ya gue udah dewasa gitu ya, kalau emang kita ketemu orang-orang tua angkat gitu ya, gue nggak mau ngomong ilmu segala macam, gue coba buat gue lo cerita muda lo, buat gue tuh udah buat bikin gue kaya. Itu lebih jauh daripada emang akhirnya ilmu yang ada sekarang. Dan itu sangat kepake dalam berkarya juga kan? Sangat kepake. Karena ketika emang orang ngasih lihat emang bercerita tentang path-nya gitu, buat gue di situ ada kebebasan buat mengaplikasikannya. Jatuhnya bukan doktrin. Ketika emang output yang dia keluar dikasih ke gue, jatuhnya itu jadi kayak hafalan. Yang akhirnya kalau gue nggak jalan itu gue ngerasa salah. Kalau nggak tau, gue emang lebih, ya itu gue nggak tau gue kenapa gue ngerasa lebih nyaman aja, lebih nyaman seperti itu.
Dan akhirnya dengan orang akhirnya begitu gue bisa lebih mengenal dibandingkan orang cuman guru yang cuma ngasih tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, sama guru yang bercerita tentang iya waktu bapak belajar sebagai mahasiswa di di jurusan matematik bapak tuh bla 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 bla. Gue lebih kenal guru itu dibandingin dia akhirnya ngasih ilmunya gitu loh. Iya. Itu gue lebih suka seperti itu. Nah ini gue sambungin lagi tadi, balik lagi. Back to the future. Oke, back to the future. Back to the future ke tadi overthinking tadi itu. Nah, itu apa yang berkecamuk gitu apa dan apa yang akhirnya membuat Kang Iwa juga akhirnya memberanikan diri juga. Sebenarnya ketika emang gue udah di musik, gue tuh udah nggak ada overthinking masalah gue ke depan mau jadi apa. Karena gue tuh gini, gue menganggap ini bermain. Gue tuh orang yang telat. Gue mungkin baru tahun 90-an akhir baru ngeh kalau emang ini musik pekerjaan gue. Dan itu udah keluar berapa tahun? Iya, bener, itu jujur. Itu jujur, itu gue orang yang nggak sangat disiplin dulu waktu itu. Artinya sempat terpikir ingin melakukan hal lain nggak? Ingin berkarir atau berubah karir gitu? Gue untuk merubah karir kayaknya gue belum tahu ya. Tapi emang akhirnya gue mengisi hari gue dengan gak hanya musik aja, iya banyak. Ya, artinya gue dulu pengen, yaudah kita bikin kantor IO, gagal. Gue pengen, pokoknya gue nulis buku aja sampai sekarang masih belum pede buat ngasih ke penerbit. Sampai hari ini, sampai detik ini. Buku mengenai apa kalau boleh tanya? Itu nanti dulu. Tapi jadi apa? emang buat gue emang keribetan gue dan tentang overthinking. Gue tuh gini. Gue tuh selalu berpikir tentang karena emang gue ngerasa kita hidup masih dalam alam kausalitas. Gue berpikir segala sesuatu tentang probabilitas. Probabilitas tuh misalnya ada 4 probabilitas dari tindakan yang kita kerjakan. Ada 4 akibatnya nih. Akibat pertama ke satu A, B, C, yang ke satu pun banyak A, B, C, D-nya, yang kedua pun banyak. Gue tuh sangat berpikir probabilitas, sangat nyat, sampai gue dulu ya norak gitu. Gue dulu sampai berpikir ya iyalah. Kenapa gue berpikir kayak gitu? Gue sering berkecamuk antara ada bilang free will, ada bilang takdir gitu kan. Kalau misalnya takdir semuanya udah ditulis sampai kita kelar, berarti semua ruangan udah terbangun dengan rapih gitu ya. Setiap journey kita, tiap fase udah terbangun dengan rapih. Berarti nggak ada beneran masalah dong, udah ditakdirin. Di mana letak free will gitu loh. Karena buat gue nggak adil. Gue tetap gue nggak adil banget kayak gini nih. Gue sampai mikir, probabilitas. Kalau lo belok kiri akan ada konsekuensinya, belok kanan ada konsekuensinya, belok kiri tiap itu ya itu. Konsekuensi itu adalah probabilitas. Konsekuensi itu adalah yang akhirnya masuk ke dalam overthinking gue. Dari apapun itu. Nah, waktu itu apa? Sorry gue potong nih. Maaf. Waktu itu overthinkingnya itu saat ingin betul-betul berkarir di musik ini. Daily. Apa? Kayak misalnya apa? Kayak contohnya apa misalnya? Konsekuensinya ntar kalau ini gimana, kalau itu gimana? Gue sampai ke hal ritual. Sampai hal ritual maksud gue gini, ketika gue hari ini gue sikat gigi pakai tangan kiri, itu akan beda efeknya gue menjalani hari ini, perjalanan gue akan beda ketika gue pakai tangan kanan. Bukan hal yang logis, bukan sampai hal yang kecil. Gue ngerasa emang hal yang gerakan sekecil apapun di semesta ini akan ada akibatnya. Sekecil apapun gerakan, bahkan pikiran semua ya. Sampai akhirnya gue dulu berpikir sampai ke situ. Kalau gue turun dari sini gue begini. Nah, ntar gue menuju ke sorenya bakal begini. Tapi kalau gue begini, ntar gue menuju ke sorenya bakal begini, gitu loh. Bahkan dari hal yang segitu udah ada yang halus seperti itu pun udah bukan belok kiri kanan secara beton konkret gitu yang. Tapi emang yang sampai hal kecil itu pun gue hal yang menjadi overthinking gue. Sampai gue yang wah tadi gue misalnya gue minum kopinya harusnya gue di meja makan, tadi gue di sini gitu kan. Pantesan gue hari ini nemuinnya kayak gini gitu, ngerti gak? Jadi emang dari apapun yang kita lakukan ini adalah multiply effect sampai sini, tapi dari hal yang sekecil apapun. Orang kan bisa ya lu mukul orang pasti dipukul balik ya, udah pasti itu yang bentuk yang konkret. Ini bentuk yang sampai halus sekalipun gue tuh udah
20s tuh gue kepikiran banget. Nah itu ngatasinnya Tolol, gimana? kan buang-buang waktu hidup gue bangsat. Tapi kan semakin maju, banyak pembelajaran juga. Nah, coba akhirnya how did you overcome gitu? Ngatasinnya gimana? Iya, ini juga akhirnya yang gue omongin ke teman-teman gue yang akhirnya gue nemuin ada kesamaan kayak dulu dan sekarang masih kayak nggak tenang gitu loh. Gue sih ngerasa kayak kita ngelihat accept aja, it's all about acceptance buat gue. Temen gue bilang, wah gue mesti ngilangin nih pola berpikir gue ini. Jangan. Gue pun nggak berusaha ngilangin, tapi lo accept aja. Accept aja gitu loh. Ketika lo jalan dengan ke kiri atau ke kanan atau lurus atau mau ngapain juga, koprol segala macam, ya lo accept aja konsekuensinya. It's all about acceptance gitu loh. Tiap hari kan kita dikasih, ya kita terima. Ketika emang kan dulu kan nggak terima, oh gue nih sakit karena gue bla 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 gitu kan, nggak sembuh akhirnya. Buat gue ketika kita ngakuin gitu loh, accept, kita accept kita di mana, baru kita tahu bakal kemana. Gitu loh, apa ya gue nggak tahu ya apakah itu benar. Gue lebih ya udah, gue accept dengan gue masih berpikir probabilitas, walaupun akhirnya itu nggak jadi momok gue yang wah ntar gimana ya, nggak bikin gue gitu. Oh ya nongol aja tiba-tiba, oh gini ini bakal begini ini. Oh ya udah, ya apa, ya udah gue juga mesti jalan, nggak, itu bukan buat diliatin, buat dijalanin. Percuma juga lo tiap hari gue pengen ke Bandung, gue cuman gitu doang, lo nggak ke Bandung. Buat ke Bandung lo mesti ke Gambir, lo jalan lo ke Gambir, naik kereta dari Gambir baru nyampe Bandung gitu loh. Jadi buat gue akhirnya ya udah accept aja semuanya dan lakuin apa yang udah lo ngerasa lo bisa terima. Gue nggak tahu ya, gue lebih nyaman seperti itu deh. Dan kalau seiring kemudian menjalani gitu ya kan, sudah bertahun-tahun, artinya bayangan gue nih, ya correct me if I'm wrong. Rasa takut atau mungkin overthinking yang ada itu dulu sama sekarang bentuknya kan mungkin berbeda tuh. Kalau memang iya, apa sekarang mungkin yang setiap orang pasti punya fear juga gitu kan, rasa takut juga. Biasanya yang takut gagal ini, kalau dulu takut ntar orang suka apa enggak, kayak gimana sih bentuk perbedaannya dulu man sekarang? Kalau sekarang gue lebih bisa ngetawain kegagalannya itu kalau gue salah. Itu doang kok. Maksudnya mungkin accept tuh kata yang kecil buat gue, akhirnya ketika lo jalanin tuh itu jadi power yang luar biasa sih. Luar biasa untuk berani gagal dan luar biasa untuk akhirnya berani untuk mulai lagi, jadi lebih tambeng gitu loh. Luar biasa untuk mempelajari sesuatu hal yang baru lagi. Kalau gue nggak accept, gini deh, the game has changed di musik. Sekarang udah digitalize. Akhirnya di tim gue sendiri, gue ada beberapa anak-anak milenial, anak-anak sekarang, yang akhirnya gue bersedia untuk diomelin, ditolol-tololin, lo salah, bego lo Kang, lo harus gini gitu. Itu bagian dari accept buat gue, dan itu jadi power buat gue tahu gue di mana dan gue harus kemana akhirnya. Dibandingin dengan orang yang, ya misalnya gue paling benci sebut legend ya, sumpah, Panji udah tahu alasannya. Gue legend. Tiap hari gitu aja gue nggak belajar kan bangsat gitu loh. Kan tolol gitu. Ngapain lo hidup kayak gitu kan? Ngapain gitu. Itu berarti ada denial yang emang lo pelihara di situ. Gue sering ngomong sama teman-teman bermusik yang di seangkatan, ayo come on man, lo gila, the game has changed. Ayo kita bergerak yuk. Ayo. Lu liatin yang anak sekarang nih, keren nih pergerakannya. Jadi buat gue apa? Accept itu juga bisa bagian kekuatan buat beradaptasi. Accept itu ya itu tadi dengan beradaptasi akhirnya belajar hal baru. Accept itu juga akhirnya bisa kita buat kita untuk nggak canggung buat ngelepasin mahkota, buat balik ke nol. Enak loh tiap hari bisa balik ke nol gitu loh. Lo bebas melakukan apapun. Dan ketika emang buat gue wah gue udah sampai sini nih, gue besok pengen nerusin lagi dari sini kemana misalnya, bukan secara kerjaan ya, kalau kerjaan iyalah yang secara fisik segala macam, tapi secara mental, kalau buat gue
besok lo nggak berani dari nol lagi, gue udah ada di sini, buat gue itu sayang banget sih. Karena besok tuh pasti akan ada hal baru gitu loh. Yang membuat balik ke nol itu ya hal yang bikin nyaman. Karena ujung-ujungnya cuma satu sih sebenarnya gini. Gue cuma pengen nyaman hidup. Gue pengen nyaman. Gue tahu gue dulu overthinking kayak apa. Gue pengen menyikapi ini, bukan menghapus ini gitu ya. Karena kayak ya kita kayak ngobrolin masa lalu, gue paling nggak setuju ketika ada orang ngomong gue sesungguhnya udah berlepas sama masa lalu gue. Wah, lu gila kualat lo. Enggak, gue begini, gue sekarang gue begini. Buat gue ya sampai sekarang pun apapun, sebangsat apapun masa lalu lo, itu membawa lo ke hari ini. Itu membawa gue ke hari ini gitu loh. Itu perjalanan gue, the whole perjalanan gitu yang perlu lo hormati, lo respect, lo bisa ngeliat ada apa di situ. Bukan akhirnya kalau berlepas buat gue terlalu apa ya? Enggak deh, terlalu nggak masuk akal buat gue. Terlalu emosional buat gue. Sesuram apapun itu akhirnya ngebawa gue bisa ngobrol sama lo. Yang ngebawa gue bisa sekarang lah, bisa mensyukuri hari ini lah, apapun itulah. Gue ketangkep juga, waktu ketangkep gue seneng. Sampai kanselar gue bilang, lo kok senyum terus sih? Ya, gue seneng nih. Karena bini gue pas lagi besok ke RSKO, kamu kok mukanya ceria terus sih? Ya gimana? Ya accept tuh gila banget gitu. Tapi artinya, sorry kalau gue tanya agak dalam dikit nih bagian itu misalnya. Accept tuh dalam arti sudah fully accept, dalam arti senyumnya itu betul-betul emang udah ini, atau kan pas kejadiannya kan ada rasa nggak enak juga? Pasti, ya kan? Pasti. Kan ya sama aja ketika emang gue janjian sama lo nih, janjian sama lo jam 1 siang. Udah jam 12:30, tapi jor masih macet. Kalau misalnya akhirnya gue marah-marah di perjalanan gue rugi 2 kali. Udah telat sama lo, gue marah-marah. Ya kan itu bagian dari option pilihan-pilihan gue dan probabilitas yang ada. Gue daripada rugi 2 kali, gue mendingan cuma rugi sekali. Gue telat ketemu lo, tapi gue ngamuk-ngamuk di perjalanan gue. Ketika itu bagian dari accept aja gitu loh. Gue nggak mau, ya kalau ngomong hitung-hitungannya ya, yang simple ya, gue nggak mau gue jadi 2 kali. Tiba-tiba jadi marah-marah, bahkan marah-marah ada orang lihat jadi berantem situ, wah rugi jadi makin banyak lagi gitu loh. Ya udah, kita udah diajarin kok sama ayam mau badan digoyang-goyangin segala macam, pala tetap lurus. Ayam udah ngajar, udah ada bahasanya tuh ngajarin tuh. Ya, maksudnya ya udah lo jangan ke distract sama hal kayak gitu loh. Kakak kalau gue ya, kayak gue ngeliatnya seperti itu. Tiap orang bebas lah punya pandangan macam-macam. Cuman gue karena emang gue nemuin so far itu adalah bukan titik ya. Kalau titik udah nyampe, tapi perjalanan kenyamanan gue melalui itu gitu loh. Tadi yang membedakan dulu adalah gue kalau sekarang gue udah lebih gampang mengetawakan kegagalan gue dibandingkan dulu gitu. Meskipun saat terjadi kegagalan tetap nggak enak saat sedang terjadi lah gitu, pas baru terjadi. Kalau gue boleh tanya, di antara kegagalan-kegagalan itu yang mungkin yang ada nggak momen yang Kang Iwa benar-benar merasa ya, paling down lah gitu ya? Pertama gini, iya, ketika emang gagal pasti nggak enak. Tapi kita harus menikmati nggak enak, kita harus nerima nggak enaknya. Buat gue ya, kita perlu, bukan harus. Manusia nggak punya keharusan, tapi manusia punya keperluan. Kita perlu untuk nerima kegagalan itu, nikmatin, kayak kopi ini pahit kita nikmatin gitu loh. Karena bukan akhirnya gue nggak gagal lagi, denial, itu akhirnya buat gue numpuk penyakit gitu loh. Iya, gue ketawa ya, makanya orang ketawa, lo kan jangkis, iya gue emang jangkis dulu, gue seneng gitu, ya udah kenapa, ya, buat gue yang penting present gitu ya. Kalau dibilang dulu ada kegagalan ya banyak lah, tiap orang pasti punya kegagalan. Bahkan gue akhirnya ketika lo tanya itu aja gue ngomong ini sambil mikir nih, gue yang mana kegagalan yang bikin gue drop. Tapi jatuhnya emang gue kebiasaan emang udah dulu kalau udah nemuin sesuatu yang emang bikin gue drop gitu ya, jatuhnya ya apa ya,
ketemu temen, blee gitu ya. Ya cara-cara 20s ya, gue mau apa adanya. Tapi by the time party mulai, gue nyendiri. Gue sampai sekarang gue party loner kan. Udah orang bas, udah bangun, orang-orang pada ngangkat semua, gue cabut sendiri. Sama kayak anak gue sekarang turun. Kalau gimana sama teman-temannya, teman-teman udah heboh, dia langsung dia joget sendirian aja. Enak. Dan gue nikmatin kesendirian, gak paham. Gimana caranya sambil gimana caranya mungkin kalau gue boleh bilang kata-katanya melatih lah ya, baik secara sengaja ataupun tanpa sengaja untuk menjaga kenyamanan itu, karena yang namanya hidup ini kan juga elemen ketidaknyamanan itu juga sangat banyak. Sangat. Lo mau coba mau tenang seapapun, ding tagihan bulanan datang juga kelar. Ya kan? Pandemi gini udah datang, udah selesai mah. Tagihan bulanan, ini listrik apa segala macam, ya itu buyar. Ya akhirnya maksud gue itu tadi, sebisa apapun terima, semampu gue. Kemampuan itu bisa meningkat nggak kalau di mata Kang Iwa? Kemampuan untuk terima itu? Ya yang jelas mungkin gue dulu ketika gue 20s gue sangat reaktif. Lihat-lihatan aja bisa pukul-pukulan. Ya itu kan kemampuan menerima. Gue nggak suka dilihatin sama orang yang mandang sebelah mata gitu, misalnya kayak gitu. Oh, ini orang jagoan nih bangsat gitu kan. Ya berjalan ke sini gue nggak tahu itu apakah kemampuan itu menambah karena emang dilatih, apakah emang itu wadah itu membesar secara evolutif, gue nggak tahu. Tapi gue nggak pernah mencoba untuk membongkar itu. apa ya, kayak komedi ketika makin dibongkar makin gak lucu. Buat gue apa, bener gak sih? Lagu cinta juga, lagu apapun ketika emang udah akhirnya dibongkar segala macam, jadi nggak ada experience itu lagu gitu loh. Ada hal-hal yang memang mungkin kalau digali bisa dijawab, ya pasti. Karena ada kritikus musik, ada kritikus komedi dan lain sebagainya, ada pasti masing-masing. Tapi gue nggak mau di situ, gue pengen itu yang gue nikmatin. Mungkin ada orang yang suka sate kambing tapi nggak suka ngeliat proses dipotongnya, ya kan? Yeah. Banyak gitu kan, itu banyak gitu kan. Jadi maksud gue ada orang ya udahlah, kalau emang itu makanya gue nggak pernah ngebongkar apakah emang ini melalui latihan. Gue bukan orang yang menghususkan diri melatih. Toh gue akhirnya gue somehow ketemu komunitas-komunitas atau teman-teman yang emang asik nih ya. Ini kayaknya emang cocok sama frekuensi gue sekarang ya. Oh enggak nih ya. Ini kayaknya bakal ngejauhin gue dari frekuensi gue sekarang ya, gitu. Paling dari gue cuma tahu itunya aja. Sebatas itu aja. Kalau buat akhirnya gue, wah ini latih dengan lebih besar ini ya, gue nggak tahu. Tapi mungkin tadi gue bilang apakah mungkin secara bawah sadar, tapi terlepas tidak menyadari gimana caranya, tapi kok sekarang sudah lebih acceptingnya. Gue juga nggak tahu seberapa stabil ini. Iya dong. Gue nggak berani menjanjikan wah seberapa. Kan gue sudah lebih mampu sekarang, akan lebih enggak ya. Iya, kita masih ada pulse, kita masih nut ya kan. Kita belum flatline, ya masih berarti kita masih impuls. Impulsivitas masih selalu ada. Yang so far akhirnya impulsivitas itu jatuhnya di mind, nggak ke doing. Karena self censorship mungkin, karena mungkin gue juga, ya mungkin yang secara kasat matanya juga gue udah ada anak. Gue nggak mau gue akhirnya ninggalin anak lagi hanya dengan perbuatan tolol gue. Ya emosional, impulsivitasnya itu gitu loh. Jadi ya sekarang mungkin banyak ada reason yang emang yang kasat mata yang bisa gue jelasin ke lo lah. Yang membuat akhirnya gue pasti ada ngentot nih orang Nesa jago. Tapi udah nafsu di sosial media, save, di draft, draft, tulis aja dulu. Nggak mungkin gue nggak nulis, nggak mungkin nggak ludahin. Tapi akhirnya itu
yang namanya ngeludah kan hak gue juga. Akhirnya gue buat ngeludahin gue sendiri, tempatnya gue ada tempat ngeludahnya draft itu sendiri gitu loh. Itu tempat ngeludah juga kok, banyak. Udah biasa seminggu sekali gue ngeliat draft, gue ketawa sendiri. Gue waktu itu lagi bego lo, untung aja gitu loh. Jadi banyak, udah habis itu gue delete. Banyak gue selalu di sosmed pun sendiri, kadang-kadang kalau gue yang hal pancing pasti gue nggak pernah langsung nggak pernah. Baca draft. Jadi mengekspresikan tapi nggak harus, tapi lebih yang penting gue keluarin dulu gitu. Ngapain sih semua orang tahu keperluan kita? Ngapain? Buat apaan? Buat apa? Itu kan sebenarnya bagian dari kebutuhan gue buat mensirkulasikan apa yang masuk dan apa yang keluar. Orang perlu tahu. Nggak perlu, gue bukan siapa-siapa men gitu loh. Gue bukan seseorang yang ditunggu keputusannya buat sesuatu hal yang besar, bukan gitu loh. Ngerti gak? Ya kan gue cuma emang sebenarnya ya gue cuma butuh sirkulasi aja, dan sirkulasi itu sifatnya private. Ini enggak sih? Lo ngapain tahu ini kan kebutuhan gue gitu loh. Jadi gue emang ya banyak, gue kadang-kadang suka ngetawain nih, kalau nggak seminggu sekali gue lupa, baru nggak sebulan sekali gitu gue liat, banyak amat, gue baca-bacanya gue ngakak gitu loh, seru gitu loh, lucu banget, cuman ya udah dilihatnya emang, untung aja nggak ini gitu loh. Jadi apa ya, bukan ya orang kadang-kadang jargon jadilah orang yang bijak apa segala macam menanggapi sesuatu. Enggak men, kita bukan manusia bijak. Lu nggak bisa memaksa seorang bijak sih, nggak bisa. Yang kita perlu adalah tempat kebutuhan kita kemana. Itu tadi kalau gue nemuin di draft kok. Mungkin kalau zaman gue nongkrong akhirnya ngobrol sama teman-teman gue. Yang notabene kalau nongkrong sama teman-teman gue jatuhnya mungkin emang akhirnya jadi nggak kebutuhan gue lagi. Gue udah ngeracunin orang mungkin dengan itu sebenarnya harus gue hindari. Kecuali orang yang mungkin kayak lo gitu, expert yang udah tahu how to manage segala macam. Ya, gue juga belajar loh. Ataupun sahabat yang tahu gue banget, yang benar-benar sahabat deh. Yang notabene paling dari 10 orang paling cuma ada 3 atau 4, nggak mungkin semua teman kita sahabat yang tahu kita kan. Teman dekat iya. Nah, akhirnya jadi wah harusnya gitu ya, kepengaruh enggak kan? Sebenarnya orang ngeluarin sesuatu bukan harus seperti itu, enggak. Cuman sirkulasinya dia aja perlu. Gue kadang-kadang lihat, ini orang kok bikin pernyataan sih. Gue cuma bilang, belum tentu pernyataan lagi, itu sirkulasinya dia aja lagi. Ada yang dia tangkap, dia butuh keluar berdasarkan perspektif dia. Lo nggak coba nongkrong sama dia, siapa tuh asik, gitu loh. Kan lo belum kenal dia, siapa tuh asik gitu coba. Jadi itu cuma kebutuhan sirkulasinya dia aja kok. Dia punya perspektif, ada sesuatu yang emang bergesekan dengan perspektifnya, wajar perlu diiniin. Dan ya kalau gue mungkin emang agak-agak lebih, ya karena gue introvert dulunya. Jadi gue emang bener-bener gimana, udah draft. Yang penting gue udah ngerasa keluar kok, gue nggak perlu orang lain tahu. Gue udah keluar gitu loh. Sesama kalau dulu gue misalnya kalau nafsu banget, gue nimpa tembok, gue ngajar pintu kamar gue berapa kali ganti karena gue ya sirkulasi juga kan. Ya itu kan sebenarnya budaya boleh berubah, tapi value-nya nggak berubah, sama-sama sirkulasi. Dulu mungkin mukul budayanya, sekarang budaya cukup udah keluarin bentuknya ya, energi juga tadi itu sama gitu loh, same shit, value-nya sama, budaya boleh berubah. This really deep sih, tapi menurut gue ini banyak banget insight yang kami mau share sini. Ketololan maksudnya. Gue masih ngapin ketololan. Tapi menurut gue dari setiap itu kan kayak tadi ada konsekuensi, tadi setiap belok sini ada konsekuensi cara kita ini, dan menurut gue konsekuensi itu sendiri juga pembelajaran gitu kan. Dan dari sini banyak banget pembelajaran. Gue boleh nambahin satu nggak tentang konsekuensi? Please. Jadi gini, dulu gue orang yang sangat seneng nongkrong. Dulu nggak ada Waze, nggak ada Google Map. Ketika lo nyari alamat, lo nanya ke warung, ada yang nongkrong kan biasa gitu. Nah, rumah ini di mana? Gue sering tuh, kayaknya enak nih warung nih buat nongkrong gitu kan. Gue pas pulang dari rumah temen gue, belaga beli rokok. Besok pas lanjut lagi, beli rokok, ngobrol. Lama-lama akhirnya nongkrong di situ. Akhirnya jadi banyak nongkrongan. Gue dulu sangat begitu. Nah, jadi gue menganggap yang itu tadi, budaya boleh berubah, tapi value tetap harus ada. Kayak lapak kita di sosmed, akun kita, itu tempat nongkrongan gue.
Kalau bedanya sekarang, lo ngeludah di tempat tongkrongan orang, lo nggak dapat konsekuensi. Kalau dulu coba, lo ngeludah tempat tongkrongan gue, nggak kelar lo. Jangan ngeliat dari situnya aja, tapi ngeliat dari, jadi dia akhirnya tahu kan pembelajaran. Oh, ada konsekuensi. Ya. Bukan bikin jadi takut ya, enggak. Ya. Toh gue nggak jadi takut, gue pernah dipukulin kok. Nggak membuat gue akhirnya jadi, wah takut, enggak. Tapi emang akhirnya kita ada unwritten filosofi di jalanan yang emang, begitu kok. Gitu loh. Sebagaimana lo ngapain ketika emang dalam ospek nyawa melayang, tapi yang dihilangin ospeknya. Enggak men, bukan. Ospek dibilang adalah saatnya senior menunjukkan, karena dia nggak punya prestasi, akhirnya dia menunjukkan prestasi situ. Enggak juga men. Gue udah punya album nih. Gue kalau ada ospek gue Unpar, gue pasti datang. Kenapa di situ gue pengen ada gue pengen bonding. Lu nggak ngeliat ada bonding di situ? Ada bonding di situ. Tinggal ya sama aja kayak pisau. Lo mau bikin pisau ini motong bawang atau buat nusuk ke orang? Bukan pisaunya yang salah. Lo kebayang ketika emang satu saat pemimpin kita orang yang nggak pernah dikelepak. Baru disentil dikit punya kekuasaan, hajar men. Orang kok biasa dikelepak, pegang satu otoritas, satu kekuasaan, baru ini biasa lagi, dulu gue pernah, ini enggak kok. Ini tepakan persahabatan kok. Jadi kayak leveling down ego juga gitu ya. Bener. Gimana kita lewat kampung orang, kita leveling down, nggak apa-apa toh. Kenapa? Kita nggak mau leveling down, kita pengen gini terus. Lihat hasilnya nanti, kalau lo emang biasa, pegel lagi gini. Lamber lo, pegel kan? Lo butuh gini juga gitu loh. Makanya ada unwritten filosofi yang emang akhirnya nggak kejamah dan orang cuma ngeliat depannya aja. Gue belajar silat, karate, kempo. Karena gue dibully. Otak gue jalan, gimana gue nggak dibully? Gue nggak mau anak gue nggak otak itu nggak jalan. Itu nggak sekedar nunjukin ego kok, nggak sekedar, enggak, ada unwritten filosofi di situ yang nggak kejamah. Dan gue nggak malas ngomongin ini di sosmed. Gue tahu betapa banyak orang yang anti sama ospek dan lain sebagainya. Dan emang akhirnya poster akan selalu ada di tiap produk. Ya poster yang ikut ospek yang emang cuma nunjukin ini ada. Yang perlu adalah bukan itu dia, tapi dilempengin nih, apa nih tujuannya nih. Kalau gue ngeliat bonding gue ke teman-teman angkatan di bawah gue tuh sangat kuat banget. Gue bukan sombong ya, tapi emang iya. Sampai gue lulus sampai sekarang, bahkan gue kerjasama sama orang yang dulu gue maki-maki ketika lagi ospek. Gue maki sayang men sama dia, gue tahu gue sayang banget. Tough loh, maksudnya emang sayang. Udah gitu udah dan sekarang gue tim gue kita udah tahu ceboknya kita segala macam, dia gue sayang sama lo gitu, gue tahu lo ini, ya udah emang ya orang juga yang dimarahin akan berasa. Kayak gue dimarahin sama kakak kelas dulu sama kakak kelas gue, oh dimarahin gue emang karena sayang nih, berasa kan lo. Gue jadi dekat sama kakak kelas gue, itu yang akhirnya gue inin ke poster akan selalu ada, yang akhirnya ikut-ikutan yang emang bikin rusuh doang ada. Di hip hop ada, di musik ada, di stand up ada, bahkan di agama juga ada gitu loh. Maaf nih, akan selalu ada poster. Tapi bukan berarti itu dihilangin. Ini loh unwritten filosofinya. Tuh, makanya kenapa gue ngomong masalah konsekuensi itu. Tetap harus ada. Kalau tadi kita ada ngomong nyesel kan, gue kan jadi panjang ngomongnya sama gue. Gue demen gue nyimak gini, gue sangat seneng gitu. Kalau tadi kita bicara banyak kegagalan, kalau sekarang tentang kesuksesan sendiri, ada pandangan yang berbeda nggak tentang gimana Kang Iwa ngelihat sukses dulu dengan sukses sekarang? How do you see sukses? Gue bahkan sampai sekarang gue masih mendefinisikan sukses sih sebenarnya gue. Jujur. Karena buat gue
ketika sukses itu pasti menyangkut dengan rasa kecukupan, dengan rasa senang, dengan rasa nyaman, apapun itu yang notabene ini masih gue jalanin. Nah, tapi kalau gitu gue bahas sedikit pertanyaan. 3 hal tadi. Tapi kalau begitu dulu dengan sekarang, how do you see apa yang diperlukan untuk mendapatkan 3 hal tadi itu sama atau beda? Gue nggak tahu ya. Nyaman dan senang tadi kan. Nah. Ya kendaraannya gitu lah ya. Ya, Kendaraannya ya. Ya mungkin dulu kalau misalnya emang dibilang seneng gitu ya, seneng ketika habis manggung grupis banyak gitu ya. Ya sekarang ketika habis manggung nyampe rumah cepet itu udah seneng gitu kan. Apalagi kok tiba-tiba muka anak udah di sini nih pas udah bejak gas deh gitu kan. Itu mungkin perspektif itunya yang beda. Kalau dulu mungkin apa ya, senang itu ketika emang bisa sama sih, kalau itu masih sama. Gue nongkrong sama temen segala macam, gue bisa akhirnya gue berbagi kesenangan sama temen tuh masih sampai sekarang alhamdulillah. Dan masih tololnya lagi kalau lagi susah gue ngilang. Gue malas, gue nggak boleh ada yang tahu ketika gue lagi pasti gue ngilang gue dari anak-anak. Karena itu tadi gue nggak mau ngeracunin pikiran teman-teman sama masalah gue gitu loh. Tapi tadi yang teman terdekat-dekat tetap ada yang masih to share gitu ya? Masih. Bahkan teman terdekat gue sendiri pun, ya teman terdekat gue buat gue sekarang sahabat gue, bini gue. Menggantikan teman nongkrong, ada teman nongkrong gue dulu karena dia juga udah ini gue mikirnya dia udah ada masalah juga, mungkin keluarga segala macam. Tiba-tiba gue lagi emang pengen lagi guys talk segala macam, akhirnya ya sekedar guys talk yang emang dalam tapi nggak sedalam ketika gue sama bini gue dilalahi. Gue bisa sama bini gue bisa ngomong sampah apapun dia tahu. Gue gini, di bini gue yang sekarang gue mulai nge-twist. Nah, panjang lagi kan, salah nanya gue. Gue mulai nge-twist gini. Gue dulu kalau lagi PDKT sama cewek, gue langsung selalu kasih lihat sisi terang gue. By the time kita udah maintain relation, ketika dia ngeliat sisi gelap gue kaget. Lo boleh tanya, gue pertama kali dekat sama bini gue lagi pacaran, yang gue kasih lihat, gue coba nge-twist. Gue pengen tahu sisi gelap gue. Lo bisa ngelewatin sisi gelap gue, sisi terang gak usah diomongin. Udah. Tanya dia, gue ospek. Justru dari awal gue liat ada pacaran segala macam, gue cerita apapun ya, gue bilang apapun, hal segala macam dulunya gitu ya. Waktu di 90s gue gue main cewek, gue cerita siapa aja dan akhirnya sekarang siapa yang jadi teman dekat, apa semua segala macam, gue cerita semuanya. Dia bisa ngelakuin itu. Lagi PDKT nih, udah kayak gitu nih. Udah jalan, udah dia bisa nerima, asik. Gue lebih enteng nih. Ketangkep gue. baru itu gue ke gap, udah ketangkep, udah. Dia ngejalin lagi sisi gelap gue tuh. Ya makanya gue gue nggak tahu. Gue justru sampai sekarang, gue bahkan ketika ngeliat ada cewek seksi pun, gila cewek seksi banget nih, lucu nih gitu. Gue cerita sama dia. Gue cerita karena lo udah serumah tapi ya gue cuma pengen nge-twist cara gue dulu gitu loh. Ya gue bilang ya lo percuma jadi istri gue kalau nggak bisa jadi temen gue. Apaan lo gitu loh. Sementara lo living creator gitu loh. Bahkan aku kerja boleh nggak? Ya, lo harus kerja. Tapi ya kan aku sebenarnya ya secara pendapatan, gue nggak ngomong itu. Gue cuma pengen lo emang menggali diri lo dari pekerjaan lo ada social life lo juga. Lo nanti pulang ke rumah ada cerita sama kita cerita juga gitu loh. Gue juga buat gue itu jadi kaya.
Nah makanya ketika lo reminding gue masalah temen, ya ini teman seperjalanan gue. Kadang gue jadi pilot, dia co-pilot, navigator, kadang gue jadi navigator, dia nyetir. Kadang yang jadi striker gue, kadang dia jadi striker. Yang namanya pemimpin kesebelasan, pemimpin gitu ya, dibilang pemimpin keluarga, nggak harus jadi striker. Tapi ya, mesti bisa memanage mana yang kapan jadi striker, mana yang bertahan. Bukan harus lo harus di depan terus, enggak buat gue. Justru bukan pemimpin, lo ego. Lo cuma ego lagi tadi. Itu ego lagi, udah. Satu keputusan yang gue nggak ngerti akhirnya mutusin juga. Menurut kamu gimana? Wah, itu di luar area gue. Kalau menurut lo, gue akan ikut. Itu gitu ya, dijelasin semuanya segala macam. Oh ya deh, ya nggak tahu kenapa ya. Gue nemuin kenyamanan seperti ini. Lebih. Jadi hampir rumah gue bisa begini. Gitu. Yang gue bilang tadi tuh. Nggak gini terus. Wah, lo bapaknya nih gue nyontohin hal baik. Enggak, gue nggak. Kadang gue perlu contoh dari lo juga hal baik, bukan dari gue doang gitu kan. Lo jangan nuntut gue selalu contoh baik. Enggak, gila lo. Korslet gue lama-lama. Di rumah aja, rumah tempat gue istirahat masih kayak gitu, enggak. Gue butuh juga dari lo. Ya udah, apa adanya aja jadinya. Dan ya alhamdulillah. Norak ya, ambungan gue. gue kayak bukan mencerna tapi kayak meresapi lebih tepatnya. Rembes dong. Nggak apa-apa ini dan mungkin gini sekarang closing lah ya. Gue nanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi kayak berat banget dari itu, tapi penting menurut gue. Itu pembelajaran sangat penting. Mungkin tapi secara umum kalau kembali ke musik sedikit, genre utama rap, ya hip hop. Cuma apakah Kang Iwan juga suka apa genre-genre yang lain gitu? Kan lo kalau mancing tinggi. Nih ya. Gue tuh tong sampah musik dasarnya, Li. Gue tong sampah musik. Gue tong sampah buku. Gue ada kebiasaan dulu album pertama bahkan sampai sekarang, ketika gue lagi proses kreatif, kalau dulu apalagi dulu ya, gue di karantina ketika lagi proses kreatif, gue emang gak boleh kemana-mana karena emang gue susah dipegang buntutnya lah pada umur segitu lah. Wah kalau emang lagi baru satu lagu gue ngilang, gue bisa ngilangnya bulanan gitu loh. Gue sangat ya udahlah dulu tuh emang seperti itu gue. Jadi proses karantina itu, proses kreatif gue nggak mendengarkan hip hop sama sekali. Ya. Gue sama sekali nggak mendengar. Sampai sekarang pun ketika emang gue lagi proses kreatif, gue lagi cari ide, gue dengerinnya emang genre lain. Karena itu spirit hip hop. Hip hop tuh eklektik. Mungkin dari awalnya para founder itu beat Afrika dikasih perkusi Latin, itu kan udah eklektik semua, udah ada semua ada. Kenapa gue nggak ngeliat pet? Kenapa gue mesti ngeliat produk yang udah jadi? Gue mesti ngeliat petnya dong. Kalau ya ketika lo bilang genre apaan, gue nggak tahu gue genre apaan karena emang gue pada dasarnya gue suka banget sama Beatles, gue seneng Led Zeppelin, gue suka Pink Floyd, gue suka The Doors, gue suka Sly Family Stones yang funk, banyak James Brown dan lain sebagainya, gue seneng banget. Makanya gue ketika gue SD pun gue kolot begok orang yang sok tua dengerin musik-musik yang emang emang musik yang emang bukan di eranya gue dari dulu. Nah jadi gue ngerasa gue dari situ justru banyak, gue suka Sting, lyrically banyak yang secara lirik juga very poetic juga Sting tuh. Sting sih emang kurang ngajar udah dia rasa. Dia bisa menghayal dirinya sebagai vampire yang jatuh cinta kan di Moon Over Bourbon Street kan kurang ajar gitu kan buat gue. Oh dia jadi vampire, jadi ketika nulis lagu gue vampire, kalau gue jatuh cinta kayak apa ya? Kan bangsat gitu loh. Jadi gue banyak gue rasa yang bisa yang menjadi inspirasi gue yang gue tumpahin ke hip hop ini. Entah dari buku, entah dari apa, kayak whatever itu. Pokoknya gue justru nggak dengerin musik rap ketika proses kreatif. Gue takut itu mulai ngedengerin ketika lagi mau mixing. Jadi gimana
kicknya ditaruh di mana, apa lebarnya seperti apa, lebih ke teknisnya seperti itu. Tong sampah musik dan tong sampah buku. Kalau gitu gue tanya sekalian. Kalau buku ada nggak di antara begitu banyak? Gue yakin ada banyak, tapi yang sangat berkesan buku dan film deh mungkin sekalian. Buku dan film. Gue ya norak sih. Sebenarnya banyak sih orang pasti suka sih. Gue kalau film orang pasti suka Godfather ya. Gue suka Godfather. Ya itu tadi gue suka cahaya di sisi hitam gitu loh. Orang lihatnya mafia tuh pasti sisi hitam, tapi ada cahayanya apa? Etika di situ, unwritten philosophy di situ, relationship di situ. Buat gue di situ justru banyak value positif di situ. Gue selalu suka ada value positif yang orang anggap stigma sisi gelap. Gue boleh promosi dikit? Nah, please. Jadi kayak acara gue di Mola, talk show gue emang musafir malam. Musafir malam orang yang menghargai gelap sebagaimana dia mensyukuri terang. Jadi maka kenapa akhirnya orang-orang yang dapat stigma jelek yang gue angkat di situ. Makanya ada Nicky, ada Gading, ada Marcelo juga pernah ketangkap masalah drugs segala macam. Itu yang gue ngerasa, gue inget dulu ada orang yang ngomong sama gue, Iwa, kamu harusnya meninggalkan teman-teman kamu, pengetahuan ini cahaya, kamu berkumpullah sama orang-orang yang bercahaya ini gitu ya. Gue bilang, terus apa gunanya nyalain lilin siang-siang? Nggak ada gunanya. Lo nganggap diri lo cahaya, sementara lo main sama cahaya-cahaya yang lain. Lo bangsat banget. Lo menggapai cahaya ketika udah dapet cahaya itu lo jadikan identitas lo. Lo lihat bulan tuh, nggak pernah dia nyimpen cahaya sendiri, dibagiin ke bumi. Mana bulan nyimpen cahaya dibagiin ke bumi? Dikasih, dia dapet cahaya di matahari, dikasih ke kita juga. Dia nggak nyimpen cahaya sendiri, dia nggak asik dengan komunitasnya sendiri. Ya, makanya gue balik lagi ke situ. Gue pengen spirit dari Musafir Malam seperti itu. Album gue juga kan namanya Musafir Malam. Gue juga lagi nyiapin album berikutnya Musafir Malam sesi 2. Spirit itu selalu di situ. Gue selalu orang yang gue emang orang yang seneng. Gue nokturnal kan. Gue berkreasi malam-malam segala macem. Tapi di sisi lain orang malam tuh sesuatu yang dapat stigma kan. Stigma, wah jangan keluar kok malam-malam. Wah ini yang ada yang ditakutin setan, takutin rampok segala macam, sampai akhirnya malam sendiri terlupakan keindahannya gitu loh. Tanpa kita mau belajar lagi, ketika orang-orang pintar dulu menemukan sesuatu malam-malam. Mau dari science sampai ke belief tuh malam semua gitu. Gitu loh maksud gue. Ya itu tadi stigma sebenarnya diciptakan buat bahan obrolan emak-emak di depan tukang sayur, udah itu doang. Lebih dari itu nggak ada gunanya. Selain itu kita yang mesti emang akhirnya ya cuekin aja. Ayo. Ketika lo minum, gue emang udah brengsek minum. Ayo lo ada lagi. Ayo lo bikin sesuatu dah. Output lo apaan? Lihat outputnya, gitu loh. Capek kalau ngeliat wadahnya terus capek, outputnya apa yang lo doing tuh apa? Ayo. Gue ceritanya seperti itu, childish seperti itu. Musafir Malam tuh pengen, come on man, ayo. Lo jangan berhenti ketika gue udah kepalang nih, gue kepalang jangkis udah deh. Nggak ada, ayo udah doing. Gue nggak bilang itu salah apa benar nggak, tapi lo doing sesuatu yang bener aja dulu. Dengan lo apa aja, nah itu Musafir Malam. Itu udah lari itu Godfather ya gitu. Begitupun buku. Ini buku selalu dapat stigma adalah buku buat orang yang pandangannya ateis. Ini buku selalu dapat stigma. Ini buku adalah yang menjadi inspirasinya Hitler ketika menghajar orang segala macam karena uber alesnya. Tapi buat gue ini buku justru very tasawuf. For those who spoke Zarathustra, Nietzsche.
Sabda Zarathustra. Gue ngeliatnya dari perspektif yang beda, bangsat. Anjing tuh buku. Gue sering, bahkan sama orang yang emang pengagum Nietzsche sendiri, gue sering berdebat, enggak. Gitu loh, kita suka-suka ngobrol gitu kan. Enggak, men. Cuman dia emang sama aja ketika lo ngomong, wah, ya Tuhan keren banget. Mungkin dia ngomongnya, bangsat lo bagus banget. Nah, mungkin Nietzsche lebih kayak gitu. Cara mengekspresikannya juga. Ya banyak lah. Ketika kalau ngomong poinnya itu banyak banget yang akhirnya jadi perdebatan gue. Kalau dia is very apa ya? Sangat mengakui ada satu energi besar yang emang mendrive kita. Dia nggak menutupi dirinya kalau dia akhirnya meninggalnya karena spilis juga. Dia santai dia mah. Tapi ya udah gue ngeliat ya outputnya lah. Ngapain kita ngeliat itunya? Ya ibaratnya gini. Lo nanya jalan ke gue, Kang, kalau ke arah SMA 48 kemana? Oh ke situ, gitu ya. Sana li. Lo malah ngeliatin tangan gue. Bukan ngeliat arahnya. Bahkan lo cuma gini doang. Lo ngikutin gue begini. Lo nggak jalan menuju arahnya gitu loh. Jadi nggak dapat message malah. Nggak dapat message ya, makanya gue mencoba untuk lihat outputnya apa yang mau ditunjukin sama orang itu. Bukan lihat dia gimana. Kalau emang ditunjukinnya juga emang yang nggak cocok ya udah. Ya. Tapi lihat aja dulu gitu loh. Jangan akhirnya lo bikin sekat gitu lo jadi rugi lo sendiri. Lo akhirnya ada satu knowledge yang kelewat di hidup lo. Nah itu buku. Tadi apa lagi? Udah. Tadi film buku. Udah. Ya gue film gue suka Godfathers 1, 2, 3. Terutama yang 1, 2 gue suka. Ketiga udah nggak terlalu, ya biasa-biasa aja. Kalau buku itu For Those Who Spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche. Goks. Super insightful. Gue ada satu lirik gue, apalah arti sebuah matahari bila tak ada satu pun yang tersinari. Namun apalah kegelapan bila tak ada rahasia yang tersimpan gitu loh. Ya gelap sama terang ada manfaatnya kok udah. Ya Nietzsche juga itu kata-kata ini ada satu bentuknya esai dari Nietzsche juga di salah satu lembar For Those Who Spoke Zarathustra juga yang mengatakan itu. Lo percuma jadi matahari, ngapain lo terang jadi matahari kalau nggak ada yang disinarin nggak percuma juga. Buat apa? Ya enggak. Lo buat apa juga breakdance kalau nggak ada kardus breakdance cuma. Menghargai yang gelap, mensyukuri yang terang tadi kata-kata. Kita syuting siang-siang gini, taping siang-siang udah terang, tapi gue merasa tambah terang. Man, thank you banget. Sama-sama Ali. Thank you banget. It's very insightful. Dan sekali lagi thank you udah ngeluangin waktunya juga, udah berbagi apa adanya dan banyak banget pembelajaran. Gue yakin bukan cuma gue doang, tapi semua yang nonton, yang nyimak obrolan ini juga banyak dapat pembelajaran. Gue suka bilang begini. Semoga bukan hanya ini, semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan. Ya. Pembelajarannya semoga dimanfaatkan. Itu keren tuh, bangsat sih, itu keren tuh. So thank you banget. Sama-sama. Jangan bosan ntar kita ngobrol-ngobrol. Oh siap, menyenangkan. Sip, thank you banget gue. Thank you juga sama Panji yang udah ngenalin lo ke gue. Thank you Panji, Pragi Waksono. Thank you. Gue juga seneng akhirnya bisa. Ya gini, ada sirkulasi yang akhirnya jalan. Thank you so much. Dan thank you juga lu semua udah nyimak. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.